tenggorokan pemirsa, memang penyakit ini tuh kesannya kayak yang sepele, tapi ngeganggu aktivitas sehari-hari Kak Bekti. Banget, apalagi kalau aku nih nge-MC gitu kan ya. Aduh tiba-tiba lagi tenggorok serot-serot gitu kan, rasanya langsung serak-serak gitu kan. Aduh gak enak banget itu, batuk-batuk lagi. Iya betul sekali. Nah kali ini kita akan bahas bagaimana cara mengatasi sakit tenggorokan dan penyebabnya apa. Bersama dengan Dr. Hemastia, spesialis THT. Selamat pagi dokter. Pagi, Dokter Apa Sasa. kabar Dok Hemas? Baik, Kak Bekti. Dokter Hemas sehat? Alhamdulillah, Kak Bekti sehat. Aman tenggorokannya? Alhamdulillah, Aman dong aman ya. serak nanti hari ini. Baik dok, kita langsung ke fakta mitos yang pertama dok. Baik. Sakit tenggorokan bukan penyakit tapi itu gejala. Sakit tenggorokan berlangsung lama itu bisa jadi pertanda penyakit serius. Fakta atau mitos dok? Oke, itu fakta. Wow, fakta. Jadi Seperti memang apa tuh? sakit tenggorokan itu bukan suatu penyakit, bukan Ya, suatu diagnosis. gejala. Oh, Iya. diagnosis. Dia hanya suatu gejala. Oke. Jadi dia hanya kumpulan gejala-gejala yang akan membantu menjadi suatu penyakit tertentu. Jadi kalau udah ada satu sakit tenggorokan ini udah mengarah nih sakit apa nih dia. Dan ditambah dengan gejala-gejala yang lain gitu. Jadi udah warning sign ini kalau ada sakit tenggorokan. Biasanya gitu. sakit apa tuh dok kalau warning-warning itu? Seperti Bisa dok? aja seperti ISPA atau infeksi saluran pernafasan atas. Biasanya sudah sakit tenggorokan, ada batuk, ada flu juga. Hidung tersumbat gitu dok? Hidung tersumbat, betul. Atau yang mungkin teman-teman tahu ada faringitis atau sakit tenggorokan, itu biasanya disertai demam ataupun gejala sakit menelan yang lain, Batuk-batuk gitu ya, Dok? betul. Jadi biasanya banyak temennya gitu, nggak cuma sendirian. Iya. Iya dokter, nah biasanya juga nih masyarakat perlu tahu ya dokter ya, katanya sakit tenggorokan ini juga disebabkan oleh virus, bakteri dan juga udara yang kering. Nah ini fakta atau mitos? Itu fakta. Fakta juga. Benar, fakta. Jadi selain yang tadi disebutkan Dokter Sasa, ya, jadi ada alergi, ada debu, ada virus, ada bakteri, ada juga seperti tumor, itu juga bisa, infeksi lainnya, jamur, atau mungkin juga trauma. Trauma tuh macam-macam, ada kecelakaan atau misalnya penyanyi kayak Kak Bekti, betul. vocal abuse betul. gitu, terlalu berlebihan. Nah, Ya. itu juga bisa menyebabkan Semangat. sakit tenggorokan. itu. Nah ini berhubungan dengan fakta mitos selanjutnya dari dok Siap. nih kan kemudian aku kan kalau MC itu kan powerful. Halo apa kabar? Yang di ujung sana. Gitu, Mana Dok. suaranya Kalau ya? kan, Iya bener. Aduh, tuh sampai teriak-teriak dari fakta mitosnya nih dok. Oke. Ketegangan otot akibat berteriak terlalu lama itu dapat menyebabkan tenggorokan sakit. Fakta atau mitos itu dok? Oke, itu fakta. Fakta juga. Ah, Emang benar juga sih, bener kadang-kadang aku kan? juga sakit kalau udah teriak-teriak terus suaranya Benar. akhirnya serak dan sampai hilang suaranya dok. Betul, jadi sesuatu yang berlebihan itu memang tidak baik apapun Ya. itu ya. Apalagi kita suaranya keras-keras, sebenarnya kan udah pakai mic ya sebenarnya. Iya, tapi Jadi gitu kita dok, kayaknya pengen- nggak puas gitu kalau nggak Iya, diteriakin. bener. Semangat ya kayak. Iya, Benar, kalau kita itu tuh aku menyebabkan- telan dok. Mau ditelan ya mic harusnya. Itu bikin tegang juga, kalau Oh. tegang pita suara yang di area leher juga ikutan terganggu. Jadi suaranya gampang habis atau serak mungkin setelahnya. Nah itu kan Iya. pernah ada tuh artis ya, Raffi Ahmad itu dok, yang dia tuh sampai dia itu pita suaranya, kemudian omes juga, sempat ada rusak juga ya Iya, gitu dok. betul. Itu kenapa biasanya dok Jadi ya? ketika kita berbicara aja, pita suara itu bergerak seperti V nempel-nempel seperti ini. Jadi ada benturan di antara pita suaranya. Itu ngomong biasa. Iya. Apalagi kalau kita berteriak, menyanyi secara kontinu, tanpa diselingi dengan vokal hygiene yang baik, minumnya kurang, atau ya tadi teriak-teriak, terlalu Iya. abuse, tidak ada istirahat, itu juga akan menyebabkan trauma atau benturan berulang-ulang akhirnya menjadikan bisa ada polip, mungkin pernah tahu ada benjolan, nodul seperti itu di area pita suaranya. Nah, aku tuh kalau serak-serak gitu dok, kadang-kadang suka pakai itu dok, apa tuh namanya permen panas, Pedas. air hangat atau apa jahe, Jahe. Oh, jahe mentah tuh dok, aku keras gitu. Rada lumayan sih dok, Ya. itu efektif pasti dok itu. Dok? Oke, jadi untuk beberapa orang yang tidak memiliki sakit lambung atau sakit mah gitu ya, itu sebenarnya tidak ada masalah. Tapi balik lagi kalau misalnya ada punya penyakit lambung seperti dispepsia, gastritis atau GERD gitu, sebaiknya lemon, jahe itu dihindari dulu gitu. Jadi tergantung setiap orangnya beda-beda. Iya, kalau misalkan hal yang dapat kita lakukan seketika nih kayak misalkan Kak Bekti nih kan ya, banyak mengeluarkan suara gitu kan ya. Modal aku tuh pakai suara dok. Iya, betul. Powerful gitu ya. Nah, terus tiba-tiba misalkan nggak enak nih, ada nggak yang bisa kita lakukan seketika yang bisa lebih ngerelievin itu Ya, sakit tenggorokan? intinya karena itu berlebihan digunakan, yang pasti dilakukan adalah istirahat terlebih dahulu. Tapi nggak bisa istirahat dok. Iya, kerjanya lanjut gimana, terus dok? ya. Iya. Minimal ya maksudnya sebelum the next acaranya benar-benar vokal rest, diem Jangan aja dulu, ngomong ya, Dok. jangan ngomong. Vokal Bisa rest WA. kalau lebih. Iya, vokal Biar berapa rest. lama tuh dok vokal restnya dok? Idealnya sih memang kalau bisa di rumah ya bisa 1-2 hari ya sebenarnya. Tapi kalau misalnya emang
seperti Kak Bekti bekerjanya seperti itu ya minimal selama tidak syutingnya itu stop atau vocal rest dan banyak minum air putih biasa. Oh gitu, karena aku tidur aja ngomong dok. Ngigo Lindur kayaknya. ya, ngigo ya. Ngigo, Ya, lindur. iya. Oke dokter, nah ini fakta mitos berikutnya dokter. Nah anak-anak biasanya usia 3-15 tahun itu katanya lebih rentan terkena sakit tenggorokan. Ini fakta atau mitos? Oke, ini sebenarnya fakta, tapi memang bisa juga mitos sebenarnya. Tapi sebenarnya bisa fakta dulu. Kenapa? Ya faktanya kenapa faktanya? Karena fakta, karena dia itu intinya adalah anak-anak di Ya. bawah 18 tahun sih sebenarnya secara in general. Karena memang satu imunitas tubuhnya belum kompleks, lalu juga mungkin di sekitarnya juga mungkin ada asap rokok. Dia juga mungkin kalau sekarang ya terutama lagi Covid gini umur 5 tahun ke bawah belum vaksinasi. Iya, betul. Jadi banyak faktor sebenarnya. Faktor Sebenarnya yang tidak hanya 3 sampai 15, tapi memang anak-anak lah di bawah itu Anak-anak memang ya. lebih rentan. Ya, Dan juga usia lanjut sebenarnya. Usia lanjut ya yang rentan Benar, ya, anak di iya. bawah 15 dan usia lanjut. Berarti harus ekstra proteksi ya, menjaga Betul, imun itu menjadi betul. penting ya dok ya. Betul. Nah dok, ini fakta mitos selanjutnya dok. Yes. Kalau ternyata sakit tenggorokan itu katanya bisa sembuh dalam waktu 1 minggu meski tanpa mengkonsumsi obat-obatan dok. Jam-jam dulu dok. Kaget Agak ya. kaget tapi agak Dok. telat ya dikit ya. Gila ya. Kita akan mengetahuinya sesaat lagi ya bersama kami di Hidup Hidup Sehat. Sehat. Ya, masih di Hidup Sehat pemirsa, itu tadi adalah perbedaan antara tenggorokan dan kerongkongan. Kak Nah, Bekti. tenggorokan kerongkongan itu beda ya Iya, dok ya. benar. Kalau kerongkongan itu ada si Saluran cerna dia. Saluran cerna itu bagus atau kita bilangnya. kerongkongan. Kerongkongan yang Oh. menghubungkan sampai ke lambung. Kalau tenggorokannya di atasnya atas lagi yang Mulut, ada belakang mulut. yang ada apa namanya? Ada amandel. Amandel, terus ada pita suara. Pita suara. Itu di tenggorokan. Ya, itu. Kalau tembolok dok, Tembolok ini. Di mulut kayak gini ya, itu beda tembok lagi. itu buat ada Abang di settle. unggas itu Iya. namanya. Tembolok. Ayam gitu-gitu. Tembolok ke depan. Bebek tuh ya. Nah, tadi ada yang belum dijawab dok ya. Yes. Katanya sakit tenggorokan bisa sembuh dalam waktu 1 minggu tanpa obat-obatan khusus. Fakta atau mitos tuh dok? Oke, jawabannya sementara fakta dulu Sementara ya. fakta. Kenapa Sementara. pakai sementara dok? Karena itu tidak semuanya, Ya. tidak semua penyebab dari sakit tenggorokan itu bisa sembuh sendiri. Kalau virus itu Ya. biasanya memang akan sembuh sendiri. Biasanya kita hanya memberikan obat-obat sesuai gejala atau simptomatik. Kalau dia demam, kita kasih demam, batuk kita kasih batuk. Nah, tapi kalau misalnya disebabkan oleh bakteri, sudah ada demam, sakit tenggorokan berat, supaya ada nanah juga, biasanya kita membutuhkan obat-obatan antibiotik, obat-obatan lainnya. Jadi tergantung penyebabnya. Kalau virus memang dia akan relief atau hilang sendiri, sembuh sendiri dalam Kalau 1 virus minggu. itu apa kira-kira penyakitnya dok? Kalau virus itu biasanya? Dia influenza, ada influenza bisa itu. juga. Atau sebenarnya COVID sendiri itu Ya. kan virus Iya. sebenarnya. Betul. Makanya yang tanpa gejala kita tidak memberikan antivirus kayak gitu. Betul. Oke, jadi harus tahu juga nih, kita kalau misalkan nggak sembuh-sembuh ya harus periksa ke dokter lah ya. Betul. Dokter, ini juga banyak masyarakat yang mungkin mengalaminya juga ya dok ya. Nah katanya salah satu penyebab sakit tenggorokan adalah GERD atau reflux asam lambung. Nah itu bagaimana dok? Ya betul banget. Jadi tadi ya Jadi- ada kerongkongan, Ya. ada faring tadi ya. Satu saluran dari belakang mulut kita atau kita bilangnya faring atau tenggorok sama ke saluran cerna atau kerongkongan hingga ke lambung itu ada salurannya bersama, ada pintunya, ada klepnya. Ya. Ketika pintunya nutupnya kurang rapat, ada asam yang lagi dicerna oleh lambung kita naik atau reflux ke atas itu akan menyebabkan tadi nyeri ulu hati, begak, terbakar, atau rasa mengganjal kadang di tenggorokan seperti itu. Jadi ada hubungannya. Ada hubungannya ya, Iya, kadang ternyata. suka sakit juga. Baik dok, ini gimana dok untuk mengatasi supaya kita segera bisa yang namanya mungkin terhindar dari atau cepat sembuh ya, Ya. dari sakit tenggorokan dok? Oke, yang pasti adalah kita harus cukup air minum, air putih biasa itu minimal 3 liter per hari atau 10 gelas air biasa, gelas biasa itu harus dicukupi. Tidur yang cukup, tidak merokok, menghindari asap rokok, stres juga, lalu juga lagi COVID gini protokol kesehatan juga harus ketat, makanan juga harus dijaga, mencuci tangan jangan lupa. Jadi murah tapi ya lumayan Betul. bermanfaat. Bermanfaat gitu. banget ya, Iya, efek betul. untuk segalanya Penyakitnya ya dok ya, untuk sebenarnya, kesehatan betul, kita. iya. Baik dok, terima kasih banyak dok Sama-sama. atas informasinya. Sama-sama Dokter Kak Bekti. Ya pemirsa, jadi itu dia tadi tips dari Dokter Hemastia dan jangan lupa tetap jaga pola hidup sehat, itu yang paling penting ya Kak Betul Bekti ya. sekali. Dan saksikan Hidup Sehat mulai dari Senin sampai hari Jumat pukul 9 sampai jam 10 di TV One. Dan kalau Anda ketinggalan dengan episode kali ini, Anda bisa saksikan hanya di laman tv1news.com. Saya Indra Bekti, Saya Dokter Sabrina. Indonesia Hidup Sehat. Sampai jumpa, bye.